Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya? Semoga kabarnya selalu baik, sehat selalu, dimudahkan rezekinya yang halal dan barokah. Jangan lupa selalu bersyukur dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, untuk teman-teman semuanya. Dan ini saya Enda Rosa yang bertugas mengucapkan selamat datang di channel kami, Bonansa Channel. Dukung channel kami supaya berkembang. Jangan lupa like dan subscribe, juga share ya untuk teman-teman semuanya. Dan perlu saya ingatkan kembali untuk teman-teman semuanya bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Ibarat kita hanyalah untuk mampir minum ya. Jadi kalau mampir minum itu nggak lama, cuma sebentar. Kalau mampir makan ya agak lama. Kalau mampir minum cuma sebentar. Dan maka dari itu kita harus selalu ingat, tidak ada yang kekal untuk yang di dunia ini. Banyak-banyaklah yang namanya beribadah ya. Carilah ilmu yang bermanfaat di dunia juga sampai akhirat pastinya. Hidup di dunia ini memang penuh yang namanya warna-warni kehidupan ya. Pasti semua akan merasakannya, yaitu baik senang, sedih, pasti akan merasakannya. Jadi maka dari itu kita harus selalu ingat yang namanya apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Harus pandai-pandai bersyukur. Nikmat yang luar biasa adalah nikmat sehat. Karena sehat itu tidak bisa dibeli dengan apa aja. Coba kalau kita sakit, walaupun kita mempunyai banyak harta, kalau kita sakit tidak bisa merasakan. Sehat itu luar biasa. Kita udah dikasih yang namanya normal, udah dikasih mata, kita bisa melihat semua keindahan alam ini. Dikasih telinga, mulut, hidung yang lengkap. Inilah pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Harusnya kita itu harus bersyukur dan tetap semangat buat teman-teman semuanya ya. Jangan pantang menyerah. Oke, apa yang akan dibanggakan kita semuanya? Yang namanya harta itu hanyalah titipan. Yang kita bawa nanti adalah amal kebaikan kita, juga ilmu yang bermanfaat yang bisa menolong kita, juga doa anak solehah ya. Suatu saat pasti setiap manusia akan meninggal. Dan 3 hal ini yang akan membantu kita, yaitu amal perbuatan kita yang baik, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh yang akan menolong kita. Jadi ingat semuanya, hidup ini hanyalah sementara. Jangan terpengaruh dengan gemerlapnya dunia. Apalagi di zaman sekarang, zaman kebebasan di mana-mana, hal yang tabu malah disukai. Inilah hidup yang terjadi di saat ini. Setan menggoda kita sampai mati. Ingat itu. Pokoknya tingkatkanlah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Semoga kita nanti bisa mati dalam keadaan husnul khotimah ya. Diampuni segala dosa-dosa kita semuanya, buat teman-teman semuanya ya. Hidup ini seperti pohon kelapa yang berbuah. Kadang ada yang udah gugur waktu berbunga, kadang ada yang usia segini gugur, kadang sampai tua, kadang degan itu ya. Nah, degannya itu udah diambil gitu ya. Jadi kita nggak tahu. Inilah sebuah misteri kehidupan. Mau sampai kapan lagi? Jangan ditunda-tunda. Untuk kita semuanya, tingkatkanlah ibadahnya. Karena ini udah masuk yang namanya zaman akhir untuk teman-teman semuanya ya. Zaman akhir udah terlihat kebebasan di mana-mana. Hal yang tabu menjadi trendy. Tidak bisa membedakan yang namanya halal atau haram. Makanya banyak manusia yang selalu tidak bersyukur, selalu geresah istilahnya. Padahal nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita itu luar biasa. Sungguh luar biasa bila kita bisa menikmatinya. Tapi karena mungkin dirimu itu kalah dengan pengaruh-pengaruh godaan setan yang menggoda kamu sampai akhir zaman nanti. Jadi rasanya pengen dan pengen, pengen dan pengen dan pengen. Tidak ada cukupnya yang namanya pengen. Mungkin semua yang di dunia ini inginnya digenggam kayak gini. Manusia itu sebenarnya serakah, tapi dia itu tidak sadar. Kalau nanti udah meninggal apa sih yang dibawa? Cuma 3 perkara tadi, yaitu amal ibadah kita, ilmu yang bermanfaat, dan kalau kita punya anak, yaitu anak yang solehah, yang bisa menuntun kita, yang bisa membantu kita nanti ya. Jadi intinya dalam hidup ini kita balikan aja, seperti cermin atau seperti budi pekerti kita yang kita tanamkan. Banyak orang bilang hidup ini adalah sopo sing nandur bakal ngunduh. Jadi kalau kita itu menandur kebaikan, pasti kita akan mendapatkan kebaikan. Kalau kita menandur kejahatan, ya pasti kita akan mendapatkan kejahatan. Nah, jadi hidup ini tergantung budi pekerti kita masing-masing. Kalau budi pekerti kita baik, nanti dapatnya juga baik. Kalau kita budi pekertinya itu jelek, ya dapatnya jelek. Yang itu sebenarnya yang bikin itu bukan orang lain, diri kita sendiri. Dan maka dari itu jadilah orang yang bermanfaat. Bermanfaat bagi diri kita sendiri, juga bagi orang lain. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Jadi kalau bilang hidup ini kok kurang tenang, kurang nyaman di hati, itu salahnya pada siapa? Pada diri kita sendiri. Karena diri kita itu mungkin berpikirnya nggak panjang, hanya berpikir sekilas. Dan kita itu kalah dengan hasutan yang namanya setan-setan itu yang akan menghantarkan. Nggak enak, nggak enak, cari yang enak aja. Pasti kalau dikasih enak, nanti hasil akhirnya nggak enak. Kalau nggak enak, hasil akhirnya enak. Seperti kita minum jamu. Kita minum jamu pasti pahit dulu, baru manis. Nah,
Coba kalau dibalik, manis terus pahit, nggak enak kan? Nah, hidup itu sudah seperti itu sebenarnya. Yang namanya maha adil, ya Gusti Allah maha adil, itu sebenarnya seperti itu. Hidup ini berwarna-warni, nggak selamanya yang namanya kamu akan enak terus, nggak bisa. Nggak selamanya kamu itu yang namanya nggak enak atau sedih terus, itu nggak bisa. Nah, maka dari itu perlu kita itu harus ngopi dulu. Saya kasih tahu apa sih makna dari kopi. Nah, makna dari kopi tersendiri, ini adalah kopi, teman-teman. Ini kopi. Ngopi, silahkan ngopi. Ngolah pikir. Jadi pikiran ini diolah. Pikiran ini harus diolah. Ya. Biar kita itu dalam melangkah itu tidak secara pendek ya. Dalam melangkah kita tidak langsung mengambil keputusan satu kali. Coba kita renungkan, kita olah pikir kita 1, 2, 3, mungkin beberapa kali. Dan kita pertimbangkan. Pasti nanti akan ketemu titik. Jadi dalam kehidupan ini jangan menyalahkan orang lain. Tarik diri kita sendiri dulu. Jangan dikit-dikit menyalahkan orang lain, dikit-dikit menyalahkan orang lain. Kebanyakan orang kan kayak gitu. Memang kebanyakan orang gak mau disalahkan. Coba kita koreksi diri dulu. Ngopi, ngolah pikiran. Apalagi ini di bulan Suro ini ya. Coba kita ingat dulu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat, kita pikir langkah-langkah ke depan kita dan apa tujuan misi dalam hidup ini. Apakah hidup ini akan kekal di dunia ini? Apakah hanya untuk sementara hidup ini? Kita renungkanlah sebelum kamu terlanjur. Tapi kebanyakan manusia masa bodoh, karena kebanyakan orang itu sifatnya kan serakah. Padahal hidup di dunia ini hanyalah sementara. Nah, hal-hal seperti itu kan kita itu kalah yang namanya setan. Setan udah berjanji akan menggoda manusia sampai akhir zaman. Nah, renungkanlah untuk teman-teman kita semuanya dalam malam gitu ya. Ini kebanyakan yang merusak kita itu kebanyakan ya kalau saat ini itu dari handphone ya, kebanyakan. Handphone itu luar biasa. Ada nilai yang namanya positifnya luar biasa. Tapi nilai negatifnya juga luar biasa. Kebanyakan yang nilai-nilai positif itu dianggap tidak asik. Dianggap yang asik itu yang nilai negatif. Nah, hal-hal yang seperti itu yang akan menjerumuskan kita nanti tidak sadar diri. Dan maka dari itu saya tekankan untuk kita semuanya, berhati-hatilah kita itu dalam bergaul, juga menggunakan media elektronik dan sebagainya. Karena itu nanti akan menentukan hasil riset kita. Ibarat hidup ini seperti kita orang bersekolah. Dan hasil akhirnya nanti kita akan menerima yang namanya rapot kita masing-masing. Dan siapa yang bikin seperti itu? Ya diri kita sendiri. Selama ini banyak
Mungkin di antara kita semuanya yang nggak sadar hal-hal seperti itu. Dengan kemerlapnya dunia ini, padahal dunia ini hanyalah sementara. Tidak ada yang kekal, abadi, dan semuanya akan mati. Tolong diingat-ingat untuk teman-teman semuanya. Dan jadi kalau manusia itu tidak bisa untuk kita itu, kalau bahasa Jawanya itu sak karepe dhewe, sesuka hati kita, itu nggak bisa. Emangnya kita tercipta ini sak karepe dhewe? Ya nggak bisa kok sak karepe dhewe. Nah, kita harus tahu dulu. Kita harus tahu apa yang kita tuju. Pasti kita kan harus tahu lewat jalannya mana. Kalau kita nggak tahu, ya nggak sampai tujuan itu, ya kan? Nah, pentingnya ngopi tadi kan ini. Nah, kita renungkan. Selama ini kita renungkan, apakah kita itu sudah benar seperti ini, dan misi dan tujuan kita itu harus bagaimana dalam kehidupan ini. Maka kita perlu yang namanya ngopi ini ya, mengolah pikir. Pikir ini harus diolah dulu. Diolah. Baru kita masukkan ke sini. Tapi kebanyakan manusia berpikirnya di sini, langsung keluar. Jadi tidak diolah dulu. Coba kalau diolah, diolah. Dikabarkan di sini ya, dikabarkan di sini. Nanti ada pertimbangan. Oh iya. Ini kalau saya melangkah begini, iya, ini. Nanti ada jawabannya sendiri. Dan pasti akan terarah, lebih terarah daripada spontan di sini. Nah, kalau di sini, nah setan ini kan mengganggu kita semuanya terus. Gitu ya. Nah, kalau kita itu lemah, ya udah, kita jadi pengikutnya setan. Ya tahu sendiri kalau pengikutnya setan. Dan cuma ada dua pilihan, surga dan neraka. Oh, coba diingat-ingat, hidup ini hanya sementara. Buat apa sih kita yang namanya mau pamer-pamer kayak gini, mau jelek-jelekin si dia, si itu, gak ada manfaatnya. Lebih baik kita itu jadi manusia yang bermanfaat. Apa yang kita dapat, baik itu ilmu kita walaupun sedikit, kita saling bantu membantu, saling menolong, pasti rezeki kita lancar juga. Dan kebanyakan di zaman saat ini, kebanyakan ya orang itu yang dicari kan yang senang-senang, dengan yang instan. Dia itu udah buta, dia nggak bisa mengolah lagi, udah buta. Yang penting senang dan senang. Ya itu kalau saya lihat dari sejarah, dari ramalan Raden Joyoboyo, memang ini benar, banyak benernya. Ini udah terjadi. Wong Allah dipuja-puja, ya. Dipuja-puja dia. Banyak yang namanya saudara lupa sama saudara, lupa sama keluarga. Karena apa? Soal materi kebanyakan, membutakan semuanya. Dia itu udah tidak peduli apa yang dikerjakan, entah itu haram yang dilakukan, pokoknya nggak mau tahu. Pokoknya yang dicari yang enak.
Dan saya tekankan lagi, barang yang enak-enak, yang mudah enak, cepat, nanti juga cepat. Kalau udah dikasih enak, ya pasti nanti dikasih pahit. Yang namanya ini adil, ya. Adil itu seperti itu. Jadi kalau orang Jawa bilang itu urip itu gak ajek. Rezeki juga tidak bisa stabil. Ya mungkin yang keinginan kita itu lancar terus, sehat terus, ya kan? Nah, kalau dikasih kayak gitu, yang lainnya gimana? Ya nggak bisa. Pasti ada nanti masanya tersendiri itu ada. Masanya tersendiri itu ada. Ya. Kita harus kuat untuk menjalani seperti itu. Makanya dari itu tidak boleh yang namanya kita tuh sombong, menjelekkan satu dengan yang lain. Tapi kebanyakan manusia itu gampang percaya katanya. Nah, itu banyak terjadi. Kadang ada masalah satu, nanti ditambah masalahnya A, malah jadi A, B, C sampai Z gitu ya. Itu kebanyakan. Dan itu sebenarnya tergantung kita itu kebiasaan ya. Kebiasaan seperti itu nanti terus jadi kebiasaan seperti itu, lanjut terus dan tanpa kita sadari manfaatnya apa sih sebenarnya kayak gitu, malah dosanya bertambah terus. Kebanyakan orang yang nggak sibuk untuk aktivitas atau kegiatan apa itu, kebanyakan kayak gitu. Mungkin ada orang lewat aja, wah sopo kayak mau kemana itu, udah prasangkanya udah yang aneh-aneh gitu. Itu sering terjadi itu, seperti itu terjadi di zaman sekarang ini. Kebiasaan kayak gitu lebih baik dihilangkan. Lebih baik kita bereksperimen, cari kegiatan yang bermanfaat atau cari ilmu yang bermanfaat bagi dunia ini sampai akhirat. Dan maka dari itu kebiasaan seperti itu saya ingatkan lagi buat kita semuanya, tolong jangan dibiasakan hal-hal seperti itu ya, karena kita itu nanti akan rugi, sangat rugi benar. Makalah carilah kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang produktif dan kreatif, kegiatan-kegiatan yang positif, yang bermanfaat di dunia dan di akhirat nanti, biar kita bisa selamat di dunia ini dan selamat di akhirat. Amin ya robbal alamin. Oke, saya Enda Erosa mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya yang udah menonton channel kami Bonansa FM. Ini hanya untuk mengingatkan kita semuanya. Saya juga senang kalau teman-teman juga mengingatkan hal-hal yang positif bagi kita semuanya. Ya perlu saya sampaikan lagi, karena hidup di dunia ini hanyalah sementara ya. Jadi jangan berbangga-bangga dan jangan kita sombongkan atas yang kita punya di saat ini. Tingkatkanlah ibadah kita, selalu bersyukur dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suka menolong, yang ikhlas hanya kita sama Allah Subhanahu wa taala yang kita tahu. Gak perlu di lihat-lihatkan ya. Oke, sekian dari saya.
lain waktu, lain kesempatan bisa dilanjut lagi, karena kita saudara semuanya. Salam santun. Tetap semangat, semangat bekerja, semangat beribadah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.